Belum pernah melihat pemuda sehebat ini. Dia berhasil memisahkan cangkang luar dan inti tulang tanduk sapi yang harum setelah dipanaskan. Lalu memotong tanduk sapi, seperti milik Raja Iblis, menjadi 2 bagian. Kemudian merapikan tepi tanduk yang sudah dipotong. Setelah itu, tanduk sapi dimasukkan ke oven untuk dipanaskan dengan suhu tinggi. Sebelum tanduk yang dipanaskan sempat mengeras, segera dimasukkan ke cetakan untuk dibentuk. Lalu ditekan untuk mencetak bentuknya. Setelah dicetak, tanduk sapi kembali dipotong. Pemuda ini ingin membuat benda tradisional dari tanduk sapi ini. Benda ini sangat terkenal di zaman kuno. Setelah diperbaiki, tanduk sapi dipoles agar ketebalannya seragam. Bagian yang tidak diperlukan dipotong hingga mencapai ukuran yang sesuai. Kemudian, dia mengambil sepotong kayu warisan keluarga yang cukup lentur untuk dipotong menjadi strip panjang. Setelah bahan-bahan siap, pemuda ini menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. Dia memanaskan kedua ujung kayu menggunakan metode pemanasan uap. Setelah melunak, kedua ujung kayu dilengkungkan untuk dibentuk. Setelah dibentuk, kayu menjadi berbentuk busur. Selanjutnya, dia mengoleskan lem khusus pada permukaan kayu dan tanduk sapi. Lalu, tanduk sapi dipasang di salah satu ujung kayu dan diperkuat dengan lilitan tali. Agar merekat dengan sempurna, tanduk tersebut dipanaskan dengan pengering rambut. Lalu baji kayu dimasukkan ke dalam tali untuk mengencangkan. Tentu saja, ujung yang lain juga dilakukan dengan cara yang sama. Setelah menunggu selama sehari semalam, tali dapat dilepas. Kemudian, pada titik tengah kayu, dioleskan lem kuat kembali. Lalu, sebuah papan kayu dipasang dan direkatkan. Selanjutnya, dia menggambar garis pola pada kayu menggunakan pensil. Kemudian, bagian yang tidak diperlukan dipotong menggunakan gergaji kawat sesuai tanda. Pada tahap ini, kayu sudah terbentuk menjadi rangka busur dari panas silang. Setelah itu, dia merapikan dan menghaluskan kayu menggunakan kikir, hingga mencapai lengkungan sempurna yang aerodinamis. Lalu, dia mengambil beberapa tendon sapi yang sudah dikeringkan. Tendon tersebut dihancurkan menggunakan palu dan dipisahkan menjadi helai-helai. Setiap tendon harus dipisahkan hingga menyerupai potongan kecil seperti cumi kering. Kemudian tendon yang telah dipotong-potong diikat dan direndam dalam air. Setelah direndam, tendon akan menjadi sangat lentur. Pada tahap ini, tendon dapat disebar secara merata di atas papan kayu. Sambil dioleskan lem khusus yang sangat kuat, setiap helai tendon harus dioleskan lem secara merata. Setelah tendon sedikit mengeras, hasilnya adalah lembaran tipis tendon sapi. Pada tahap ini, lembaran tendon yang sudah dibuat dapat ditempelkan pada rangka busur. Lembaran tendon ini secara efektif meningkatkan kelenturan rangka busur dan kualitas produk akhir. Dengan menekan dan meremas beberapa kali, tendon semakin menyatu dengan rangka busur. Setelah itu, rangka busur yang telah dilapisi tendon dihaluskan hingga permukaannya menjadi mulus. Belum selesai, pemuda ini yang mengejar kesempurnaan membuat lembaran tendon tambahan. Proses ini diulangi beberapa kali untuk merekatkan lembaran tendon pada rangka busur. Setelah rangka busur sepenuhnya terbentuk, dia membuat alur di kedua ujungnya. Lalu memotong bagian yang berlebih, serta menghaluskan tepi potongan tersebut. Selanjutnya, dia kembali mengoleskan lem kuat pada rangka busur. Setelah lem dioleskan, dia mulai melilitkan benang linen secara berlapis. 4 area pada rangka busur perlu dililit dengan benang linen. Selanjutnya, dia memasang tali pada kedua ujung rangka busur untuk menguji kekuatan keseluruhannya. Terlihat bahwa rangka busur tetap utuh meskipun ditarik dalam waktu lama. Bahkan dengan daya tarik hingga 180 pon. Rangka busur tidak mengalami tekanan apapun. Setelah pengujian selesai, dia membungkus rangka busur dengan kulit pohon birch. Lapisan kulit pohon birch membantu melindungi rangka busur. Selain itu, juga meningkatkan estetika keseluruhan. Selanjutnya, dia mengambil kayu baru lagi. Kemudian mulai mengolah bagian lain dari busur silang yang sudah jadi. Dengan keahlian yang terampil, bagian-bagian yang diperlukan segera selesai dipotong. Setelah semua kayu dipotong, langkah berikutnya adalah merakitnya. Perakitan bagian ini terlihat sederhana, namun sebenarnya tidak demikian. Dia harus membuat setiap komponen dengan presisi tinggi, tanpa melihat gambar rancangan. Kreativitasnya benar-benar patut diacungi jempol. Beberapa bagian bahkan membutuhkan ketelitian dan kesabaran ekstra saat dipotong dan dirakit. Jika sedikit saja ada kesalahan, bahan bisa terbuang sia-sia dan semua usaha menjadi sia-sia. Beruntung, dia tidak hanya memiliki keahlian yang terampil, tetapi juga sabar dan sangat teliti. Setiap langkah dikerjakan dengan sangat sempurna.
Busur silang tradisional dari tanduk sapi pertama kali ditemukan sejak zaman kuno. Di Tiongkok, khususnya pada masa dinasti Xia Barat, orang-orang menggunakan tanduk yak yang lentur dan kuat untuk membuat busur silang yang efektif. Menjadi pemanah handal bukanlah hal yang bisa dilakukan semua orang. Namun, kemunculan busur silang sepenuhnya mengubah situasi tersebut. Oleh karena itu, penemuan busur silang memiliki peran yang sangat penting. Kita harus mengagumi kebijaksanaan orang-orang di masa lampau. Dengan busur silang yang bagus, juga diperlukan tali busur yang berkualitas. Kualitas tali busur juga menentukan kualitas busur silang. Dia menggunakan tali linen yang dililit berulang kali, untuk membuat tali busur yang tidak hanya ringan, tetapi juga sangat lentur. Pada tahap ini, semua komponen telah selesai dibuat. Selanjutnya adalah tahap akhir, yaitu perakitan. Perakit busur silang ini sudah menjadi keahlian yang sangat dikuasai olehnya. Dia hanya perlu menyusunnya sesuai urutan hingga selesai. Terakhir, dia membuat alat bantu untuk menarik tali busur. Sampai di sini, pembuatan busur silang dari tanduk sapi ini telah selesai dengan sempurna. Sungguh mengagumkan kreativitas dan keterampilan luar biasa yang dimiliki dia. Mari kita saksikan bersama hasil uji coba busur silang ini. Terlihat bahwa anak panah yang diluncurkan dari busur silang ini sangat cepat dan memiliki kekuatan yang besar. Jadi, menurut Anda, berapa nilai yang layak diberikan untuk busur silang tanduk sapi buatan tangan ini?